Hei Prabowo, jangan mau kau disetir oleh Jokowi. Dan Pak Jokowi waktu itu orang merah putih, cinta Indonesia, cinta rakyat. Kenapa saya harus diadu domba dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia dan cinta rakyat Indonesia? Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Saya tidak mau diadu domba. Begitu beliau ajak saya katakan ya, saya bergabung. Nah, kenapa ini harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang. Nah, supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di... Hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, ya buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan ini akan mereka lakukan terus. Jadi ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat. Saya tahu hari ini ceramah saya lagi didengerin, di BIN didengerin, di Mabes Polri didengerin, lu dengerin. Gua nggak takut, betul. Saya minta kepada TNI dan Polri, berhentilah, jangan jadi jongos asing dan asing. Kita ingin sampaikan kepada pemerintah 8 poin yang luar biasa. Harap poin-poin itu segera diperhatikan. Jangan sampai nanti terjadi revolusi rakyat. Jangan sampai terjadi revolusi sosial. Jangan pikir rakyat ditakuti terus besok tidak melawan. Jangan. Saudara, rakyat selama ini belum melawan sebab belum ada komandonya. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau dikomandoin revolusi siap tidak? Siap tidak? Bu, kalau anak ibu pemuda mau berangkat berjuang, minta izin sama ibu, jawab aja bu, sono pergi, lu jangan pulang lagi. Kok begitu Beb? Maksudnya biar mati sahib. Menganggap hanya kelompoknya yang paling benar, yang tadi saya sampaikan, merasa kelompoknya yang paling beriman, yang paling bertakwa, sehingga menyalahkan orang per orang, kelompok maupun organisasi-organisasi lainnya. Dilatar belakangi dengan emosi dan perasaan, bahkan pendapat dirinya sendiri, seakan-akan paling bertakwa, paling beriman, yang paling benar. Ini kalau tidak kita waspadai, ini justru akan membahayakan. Persatuan dan kesatuan bangsa kita diuji pada saat menghadapi ancaman internal. Ancaman internal banyak saat ini. Kita buka YouTube, buka media, dan sebagainya. Banyak cerita-cerita mendiskreditkan pemerintah, kelompok, orang per orang, dan mengkultuskan salah satu kaum. Ada kelompok tertentu yang tidak sepaham dengan pemerintah, dan tanpa disadari bahwa yang terjadi di Republik ini, baik PKI, Permesta, DITII, ada campur-campur tangan asing. Sebagian masyarakat yang mengutuk yang namanya perpecahan menilai Habib Rizik Syihab atau HRS tak henti-hentinya mengkompori jamaahnya dengan narasi-narasi kebohongan dan provokatif yang bisa memecah belah persatuan di tengah upaya Presiden Prabowo mempersatukan semua anak bangsa dari perpecahan. Habib Rizik Syihab atau HRS malah mengancam revolusi sambil teriak-teriak takbir di atas panggung.
Perilaku Habib Rizik Syihab yang belum kapok di penjara ini membuat masyarakat kembali resah, meminta HRS dan kaki tangannya dipulangkan ke Yaman saja, agar negeri ini terhindar dari perpecahan. Melihat fenomena ini, Presiden Prabowo mengutus penasehat Presiden bidang pertahanan nasional, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman, untuk menepis segala bentuk hoaks yang disebarkan oleh kelompok seperti HRSCS melalui media sosial. Menurut Jenderal Dudung, kelompok semacam itu harus diwaspadai karena mereka selalu mengklaim bahwa kelompok merekalah yang paling merasa benar, paling agama dan sebagainya. Saudara, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah bi afwahihim. Dengan mulut-mulut mereka, mereka hina kita, mereka caci maki kita, mereka adu domba kita, saudara. Ya, para ulama dicaci maki, habaib dicaci maki, kiai dengan kiai diadu, saudara, ulama dengan ulama diadu, tokoh dengan tokoh diadu, kemudian saudara, tokoh dengan rakyat diadu, saudara. Ya, mereka mengadu domba kita dengan mulut-mulut mereka. Hati-hati, mereka mau memadamkan cahaya perjuangan kita. Hati-hati. Siap bersatu, siap berjuang. Oh, nanti kalau bersatu dianggap ekstremis. Apa jawabnya? Yang kompak semua. Kurang kompak, kurang keras. Kalau dituduh ekstremis, dituduh pemberontak, dituduh teroris, dicaci maki, dihina-hina, difitnah, diintimidasi, diteror, ditangkap polisi, takbir, preman menakut-nakutin, preman datang, preman datang, preman mau ngancam, takbir. Saya mau ceramah di sini, saudara. Polisi disurati, yang nyurati para begal nasab, udah gitu pakai nama pasukan Wali Songo, emang ada Wali Songo nakut-nakutin ulama? Emang ada Wali Songo ngelarang-larang takbir akbar? Emang ada Wali Songo lawan habaib? Wali Songo nah habaib, betul? Takbir. Polisi datang ke panitia, ini ada surat keberatan Habib Rizik ceramah acara digelar. Apa jawab saudara panitia? Sabodoting. Alhamdulillah. Bagus tidak panitia? Bagus tidak panitia? Saudara, dulu yang suka ngelarang kiai ceramah PKI. Sekarang ada PKI gaya baru, ngakunya pasukan Wali Songo. Bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Betul? Singit melulu saudara, sama Habib benci, sama Kiai benci, sama tablik akbar benci. PKI bukan? Pasukan Wali Songo nggak begitu. Wali Songo bela agama, betul? Wali Songo sebarkan agama, betul? Wali Songo zuriyah Nabi, betul? Wali Songo jasanya betul. Besar tidak jasa Wali Songo? Jadi pasukan Wali Songo itu harus cinta ulama, betul? Cinta habaib, betul? Menyatukan habaib, betul? Ngaku pasukan Wali Songo yang dibela aguan. Kacau tidak? Ini namanya pasukan pembela asing. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Mestinya yang begitu Pak Polisi nggak usah kasih tahu panitia, tangkap aja, tangkap. Tapi polisinya bela sono, ya susah, Kapolrinya belum diganti, betul? Pihak sono kasih tanah buat markas, ya kacau dah, kacau. Tanah lu mau diambil, polisi dapat tanah, ya lu gak dibela. Udah kacau gak?
itulah Indonesia. Apa loh? Nah maka itu saya mau tanya, ini masalah kecil, masalah besar? Berbahaya tidak? Jadi pantas tidak hari ini kita istighatsah? Pantas tidak kita istighatsah? Kita istighatsah. Untuk apa? Membangkitkan semangat persatuan kita, kebersamaan kita, membangkitkan semangat agar kita jangan pernah takut melawan oligarki manapun. Betul? Takbir. 9 naga mau kurang ajar. Besok kita jadiin 9 cacing. Kita ingin sampaikan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dan kita juga mau sampaikan kepada para oligarki di negeri ini, saudara, sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Pak Marwan Batubara, 8 poin yang luar biasa. Harap poin-poin itu segera diperhatikan, jangan sampai nanti terjadi revolusi rakyat, jangan sampai terjadi revolusi sosial. Betul? Betul. Ya jangan pikir rakyat ditakuti terus besok tidak melawan. Jangan. Saudara, rakyat selama ini belum melawan sebab belum ada komandonya. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau dikomandoin revolusi siap tidak? Siap tidak? Makanya kalau lagi diundang, ayo bersatu revolusi, ikut. Setuju? Bu, kalau suaminya lagi mau berangkat mau aksi, jangan dilarang Bu ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu ngomong, Pak, biar tetangga aja yang berangkat, Bapak jangan. Ayo ngaku, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ada gak? Bapaknya pada ngaku ada. Jangan Bu. Kalau anak ibu pemuda mau berangkat berjuang, minta izin sama ibu, jawab aja Bu, sono pergi, lu jangan pulang lagi. Kok begitu Beb? Maksudnya biar mati sahib. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, berjuang mati membela yang hak itu syahid, saudara. Bahkan Nabi mengatakan, man qutila duna malih fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena mempertahankan, membela harta bendanya, dia mati syahid, saudara. Makanya kalau ada preman, ada siapa mau datang kemari intimidasi, teror, lawan. Siap tidak? Hajar, kejar, saudara. Preman mau macam-macam sama masyarakat Paku Haji, saudara. Telanjangi arak keliling kampung, tulis bongos aseng. Setuju tidak? Maka itu saya minta kepada TNI dan Polri, berhentilah, jangan jadi jongos asing dan aseng. TNI dan Polri, berpihaklah kepada rakyat, belalah rakyat. TNI dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, harus menunggal dengan rakyat. Betul? Takbir. Saya tahu hari ini ceramah saya lagi didengerin, di BIN didengerin, di Mabes Polri didengerin, lu dengerin. Gua nggak takut, betul? Lu dengerin, kita mau bela umat, kita mau bela rakyat. Saudara, ini menyangkut kedaulatan negara, saudara. Betul? Pantai ditutup, kemudian kerjaan nelayan terganggu, saudara. Buat tanahnya mau dirampas, kurang ajar tidak? Sama gitu, sekali lagi sebelum saya akhiri, semua siap bersatu. Bahwa penyebaran agama di Indonesia dan dimanapun, penyebaran itu bisa masif, bisa menyebar dengan begitu cepat, itu bukan dilakukan oleh orang pintar, orang kaya, dan orang berkuasa. Penyebaran agama itu dilakukan secara masif, diterima di masyarakat karena disebarkan atau diberikan oleh orang-orang yang baik. Pada intinya kita mengikuti jejak Rasulullah karena akhlaknya. Di dalam Islam itu ada 3, ada syariat, ada akidah, dan ada akhlak. Yang kita ikuti dan isinya dari Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah sebetulnya.
Rasulullah itu akhlaknya menggambarkan tentang kebaikan. Nah, oleh karenanya anak-anakku sekalian, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ini akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, ini akan menjadi warisan kejelekan berikutnya. Selanjutnya kita lihat jaringan internet yang sangat terbuka, banyak juga yang diikuti, kemudian banyak juga berita-berita bohong atau hoax melalui platform media yang sering kita buka. Kalau kita buka YouTube, buka internet, buka media sosial, ini selalu menyampaikan berita-berita yang negatif, ya positif, tetapi lebih cenderung kepada hal-hal yang negatif. Hal ini berbahaya apabila kita tidak diimbangi dengan budaya yang memadai. Bangsa kita bangsa yang cinta damai, bangsa kita yang mengedepankan gotong royong, menghargai sesama dan sebagainya. Nah, kemudian tantangan-tantangan ke depan kalau kita tidak diikuti dengan literasi budaya yang memadai dalam rangka menuju Indonesia emas, suatu era di mana kebohongan-kebohongan secara terus-menerus kalau kita dengarkan ini akan menjadi suatu kebenaran apabila ini pun diikuti dilatar belakangi dengan emosi dan perasaan, bahkan pendapat dirinya sendiri, seakan-akan paling bertakwa, paling beriman, yang paling benar. Ini kalau tidak kita waspadai, ini justru akan membahayakan. Saat ini muncul budaya-budaya baru yang tumbuh dan berkembang dengan mengkultuskan individu atau kelompok-kelompok tertentu, menganggap hanya kelompoknya yang paling benar, yang tadi saya sampaikan, merasa kelompoknya yang paling beriman, yang paling bertakwa, sehingga menyalahkan orang per orang, kelompok maupun organisasi-organisasi lainnya. Perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian bahwa indeks kerentanan hasil survei dari statistik bahwa indeks kerentanan tahun 2022 Indonesia memiliki atau punya indikasi konflik sekitar di ranking 100 dari 179. Jadi tingkat kerentanan ini cukup mengkhawatirkan apabila kalau tidak kita kemas dengan baik. Dan pada akhirnya mudah sekali kita terjadi konflik-konflik seperti konflik SARA, ya. Pluralisme di Indonesia ini sangat beraneka ragam, suku, agama, maupun golongan, sehingga mudah sekali untuk diadu domba. Kita pernah mengalami G13 PKI, Permesta, DITII, kemudian kasus di Kalimantan, Ambon, Papua, dan sebagainya. Ini pasti ada pihak-pihak yang memaksa dan mengkondisikan sehingga terjadinya konflik komunalistik yang terjadi di negara kita. Kemudian kita lihat juga konflik internasional yang saat ini antara Rusia dengan Ukraina, kemudian Iran dengan Israel. Tentunya dampak konflik ini juga bisa secara langsung, terutama masalah ekonomi yang pasti akan cepat berdampak kepada bangsa kita.
Belum lagi konflik-konflik di beberapa negara, sehingga dampak konflik seperti ini terjadi. Seperti di Yaman, Iran, Irak, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria. Ini terjadi konflik di mana-mana. Ya. Kenapa ini terjadi konflik? Hanya dibedakan oleh dua aliran, Syiah dan Sunni. Tetapi ini kenapa bisa terjadi? Bayangkan di Timur Tengah hanya dibedakan dengan dua aliran Sunni dan Syiah, yang pada akhirnya terjadi konflik komunalistik. Di negara kita 6 agama, 17.000 pulau, berapa ribu suku, bahasa, kebudayaan dan sebagainya. Ini sangat rentan sekali. Nah, oleh karenanya bangsa kita sebetulnya memiliki bangsa yang begitu besar. Bangsa ini milik bersama, bukan milik kelompok, bukan milik golongan, bukan dimiliki oleh salah satu partai, tetapi bangsa ini adalah milik bersama yang diperjuangkan oleh para leluhur kita. Makanya semangat mendirikan bangsa ini diwarnai dengan suasana kebatinan yang dipenuhi jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan. Ingat pesan Presiden Republik Indonesia yang pertama, bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah dibandingkan nantinya suatu ketika perjuangan kalian akan lebih sulit karena akan melawan bangsamu sendiri. Kita lihat sejarah perjuangan bangsa kita. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Tetesan air mata, darah mengalir begitu saja yang tidak kita rasakan saat ini. Bagaimana perjuangan-perjuangan para leluhur kita. Karena perjuangan bangsa tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi penuh dengan pengorbanan. Kita lihat perjuangan seperti di Surabaya. Di Surabaya itu pada tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Bung Tomo. Bung Tomo hanya berbekalkan pelatihan kepanduan. Di usia 23 tahun beliau mampu dengan berbekalkan bambu runcing melawan sekutu. Walaupun diserang dari darat, laut maupun udara, dengan terbunuhnya Jenderal Malabi dari Inggris. Memang korban berjatuhan 16.000 gugur para pahlawan, para syuhada, dan 20.000 mengungsi, dan 1.600 sekutu yang terbunuh, yang tewas. Inilah semangat perjuangan yang memang kita ingin merdeka, sekalipun korban jiwa yang dikorbankan. Begitu juga Panglima Besar Sudirman dengan paru-paru yang sebelah. Saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah hampir menyerah di tangan Belanda. Tapi Jenderal Sudirman di usianya 29 tahun, beliau ingin tetap menjaga kedaulatan negara dengan bergerilya. Dan kemudian di usia 31 tahun, beliau mampu untuk kembali menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Artinya bahwa sejarah membuktikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini sangat kuat pada saat kita menghadapi ancaman-ancaman eksternal. Hal ini karena secara alami bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur
Sebagai pemersatu bangsa, nilai-nilai tersebut merupakan dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang digunakan pada saat bangsa menghadapi musuh bersama. Kita ingat Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana dan Nanmangrua. Ya. Jadi karya Empu Tular pada masa kejayaan Majapahit di abad ke-14. Umat Buddha dan umat Hindu saat itu ini sedang hidup berdampingan, saling menghormati, saling menghargai, dan timbul kemesraan walaupun berbeda aliran. Sementara 660 tahun yang lalu di benua Eropa ini masih terjadi perbudakan. Nah, nilai-nilai bangsa menghormati perbedaan itu di negara kita itu sudah ada, ya. Nah, begitu juga perang kemerdekaan, kita dijajah sekitar 300 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Dulu terjadinya perang-perang kedaerahan yang dipimpin oleh para pahlawan-pahlawan kita, itu belum mempersatukan perjuangan bangsa Indonesia, sehingga sekian ratus tahun kita dijajah, kita tidak bisa melakukan perlawanan-perlawanan secara komprehensif. Nah, kemudian pada saat Yayasan Budi Utomo terbentuk oleh para pemuda-pemuda yang relatif usianya muda, usia 17 sampai 22 tahun, dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908 mendirikan Yayasan Budi Utomo, dan dilanjutkan terbentuknya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya. Disitulah hanya relatif waktu 37 tahun dari 1908 ke 1945 Indonesia bisa merdeka. Artinya bahwa para pemuda-pemuda kita sepakat bahwa dengan persatuan dan kekokohan para pemuda akan mampu memerdekakan bangsa. Oleh karenanya nilai-nilai bangsa mendahulukan nilai-nilai kepentingan umum di atas segala-galanya daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Kita lihat perjuangan merebut kemerdekaan dengan senjata rampasan, dengan bambu runcing. Nilai-nilai bangsa rela berkorban dan pantang menyerah itu sudah terjadi. Dan memang budaya-budaya bangsa saat ini pun di daerah-daerah masih gotong royong, bagaimana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai ini masih terpelihara dan masih terwujud, dan ini yang harus dipertahankan. Dan bagaimana reaksi kalau masyarakat kita mendapat ancaman dari luar yang mengusik kedaulatan negara Republik Indonesia seperti Sipadan, Ligitan. Kita begitu bangkit nasionalisme kita. Begitu juga kalau kita menyaksikan sepak bola antara Indonesia dengan negara lain, kita bersatu membela, mendoakan semoga kesebelasan nasional kita akan menang. Bagaimana juga rasanya kalau kesebelasan kita kemasukan gol, itu tumbuh, dan itu hal-hal tersebut, nilai-nilai itu masih ada dalam tubuh kita. Namun mengapa kalau kita menghadapi ancaman-ancaman internal itu berbeda dengan ancaman-ancaman eksternal? Persatuan dan kesatuan bangsa kita diuji pada saat menghadapi ancaman internal. Ancaman internal banyak saat ini. Kita buka YouTube, buka media, dan sebagainya. Banyak cerita-cerita
mendiskreditkan pemerintah, kelompok, orang per orang, dan mengkultuskan salah satu kaum. Ada kelompok tertentu yang tidak sepaham dengan pemerintah, dan tanpa disadari bahwa yang terjadi di Republik ini, baik PKI, Permesta, DITII, ada campur-campur tangan asing yang kemudian menjadi sutradara sehingga muncullah konflik di mana-mana. Yang seperti tadi saya sampaikan, konflik di Timur Tengah itu terjadi pasti adanya campur tangan. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia perlu dan wajib kita pupuk bersama. Bagaimana menghormati perbedaan, bagaimana mendahului kepentingan umum, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, optimisme, kekeluargaan, dan nasionalisme. Dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini harus dipahami sebagai wawasan kebangsaan. Habib Rizik tidak berkutik lagi, yang mana Habib Rizik meminta kepada pemerintah untuk tidak menanggapi atau tidak minta perlindungan terhadap antek-antek asing, jangan melindungi antek-antek asing katanya. Dan di sini di video kali ini Prabowo dan ada Jenderal Dudung juga berpidato tentang menanggapi pernyataan ada orang-orang yang sok pintar, sok benar sendiri dari organisasi, sok pintar, ya sok benar ngatur-ngatur katanya gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.